Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, bagi kita semua dan Anda sendiri yang memang kerap mengikuti dunia politik di tanah air, terutama bila melihat sosok dari Anies Baswedan, tentu sudah hafal ya. Tentu sudah melihat kalau memang Anies Baswedan ini agak berbeda dengan tokoh-tokoh politik lainnya. Di antaranya adalah perbedaan mengenai mampunya untuk menjaga sikap, mampunya menstabilkan amarah, hebat dalam hal mengatur emosi, dan juga banyak hal lainnya. Nah, hal ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi banyak orang, karena memang seperti yang kita ketahui kalau dunia politik itu diketahui sangat keras, sangat kejam, dan juga tidak main-main ya. Bahkan istilah makan teman itu adalah sesuatu hal yang wajar dan memang sudah bisa diprediksi. Nah, masalah mengatur emosi dan kemarahan ini ditanyakan oleh Bung Akbar Faisal di podcastnya, di mana dia ingin tahu, penasaran kenapa Anies Baswedan ini kalau di depan kamera atau dimanapun berada itu tidak pernah terlihat marah, apalagi arogan gitu. Nah, tentunya banyak sekali orang-orang yang mempertanyakan hal ini, terutama mereka para anak abah. Kenapa sebabnya Anies Baswedan ini tidak pernah terlihat marah, bahkan di panggung debat sekalipun. Panggung yang bisa dikatakan itu semua emosi, semua amarah, semua kesedihan itu bercampur di dalamnya. Tapi yang kita lihat pada saat itu, Anies Baswedan tetap tenang dan tidak terlihat sedih ataupun marah. Nah, ingin tahu jawabannya? Mari kita sama-sama lihat videonya berikut ini. Hal yang orang kagumi dari kakak Anies itu, juga saya sahabatnya kakak Anies ya, adalah Anda tampak menyediakan diri untuk berdiskusi, bahkan berbeda pendapat sekeras apapun itu, tanpa menyiapkan skenario untuk sebuah balas dendam atau apapun penamaan lain dari situ. Itu yang saya nikmati dari pertemuan kita, kakak Anies. Iya. Oke. Tetapi ketika kemudian situasinya Anda itu terus-menerus dihadapkan pada momentum harus bersikap, pernahkah terpikir untuk marah? Sebab kadang-kadang memang kemarahan itu juga dibutuhkan, kakak Anies, agar kemudian dari kemarahan itu setidaknya orang-orang yang mengikuti Anda di belakang, dan saya tahu itu besar, saya bisa lihat kemarin di Yogyakarta seperti apa, itu mengatakan, oh iya, pada situasi tertentu juga memang kita harus menunjukkan sikap. Seperti apa, kakak Anies? Ya, memang kita harus stabil, Kak. Dan menurut saya stabilitas itu yang dibutuhkan ketika kita berada di dalam sebuah kancah perpolitikan kenegaraan. Stabil itu membuat kita bisa berpikir dengan jernih, dengan tenang ketika kita menghadapi berbagai macam situasi. Marah itu adalah perasaan, marah-marah itu adalah ekspresi. Ya. Nah, kita bisa saja marah, kecewa, kurang apa syarat untuk marah-marah gitu. Tapi saya memilih untuk bisa mengikhtiarkan selalu stabil. Kenapa itu penting? Tadi kakak bilang yang berjuang bersama ini banyak sekali, Kak. Kita perlu mengirimkan pesan yang benar kepada semua, pesan yang baik. Dan yang tidak kalah penting, Kak, bahwa setiap kita menghadapi situasi-situasi sulit, harus ambil keputusan, maka ketegasan dilakukan, tapi tidak perlu, menurut hemat kami, diiringi dengan keberingasan, diiringi dengan sikap yang membuat orang takut, tapi tegas. Ketika kita mengatakan reklamasi dihentikan, ya sudah, reklamasi dihentikan. Ketika harus tutup Alexis, ditutup. Tapi saya tidak perlu mencaci maki, saya tidak perlu
mengungkapkan dengan kenapa? Karena saya ingin menciptakan suasana yang stabil, tapi tegas. Janganlah, kita ini sudah terlalu lama, Kak. Lihatnya begini, Kak. Kalau tenang itu lembek, okay? Kalau berani itu berangasan. Okay? Kita lupa bahwa ada kombinasi yang dimiliki untuk mengambil keputusan dengan tegas dan stabil. Kakak Akbar, ada jalan terbesar di Jakarta namanya Jenderal Sudirman. Adakah orang yang berani bilang Jenderal Sudirman itu lembek? Tapi pernahkah Jenderal Sudirman itu membentak? Pernahkah Jenderal Sudirman itu mencaci? Nggak pernah. Nggak pernah. Ada nggak yang berani bilang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu lembek? Pernah lihat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mencaci? Tidak pernah. Dia mengatakan, lewati dulu mayat saya, baru Anda bisa masuk ke dalam keraton. Itu dia berkata oleh Belanda. Dan dia mengatakan dengan sopan, saya dilantik sebagai sultan dari pertama-tama, saya adalah orang Jawa. Walaupun dia dididik seumur hidup dengan Belanda. Jadi kita di bangsa kita ini punya banyak contoh, Kakak, di mana stabilitas itu penting ketika sampai kepada kepemimpinan. Dan saya mencoba belajar dari figur-figur seperti itu, di mana mereka mengambil keputusan dengan tenang walaupun situasinya rumit, lalu jalani dengan tenang tapi tegas. Inspirasi dari mereka itu dahsyat, Kakak. Dan berani-berani langkahnya. Tadi 2 nama yang saya sebutkan, kebetulan saya tumbuh besar di Jogja. Dan di Jogja itu saya melihat dari dekat bagaimana ketegasan itu ditopang dengan stabilitas jiwa, stabilitas mental. Ya. Ini bukan beda dengan sopan ya, Kak ya. Sopan itu seperti pelayan di bank, pelayan atau pramugari itu sopan. Kalau atau santun itu. Ini adalah bicara tentang stabilitas. Dan itu kaitannya dengan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengelola rasa. Jadi kalau ditanya apakah pernah marah, ya tentulah manusia marah, adalah. Ya kan? Marah. Ya, tapi itu tadi, jangan marah-marah. Ya, itulah tadi jawaban dari Anies Baswedan mengenai pertanyaan kenapa Anies Baswedan ini seperti terlihat tidak pernah emosional, tidak marah-marah, dan juga tidak memiliki dendam. Dan seperti yang kita dengar tadi barusan, kalau Anies Baswedan ini ternyata memiliki keyakinan kalau sosok yang dikaguminya di tanah air, yaitu Jenderal Sudirman dan juga Sultan Hamengkubuwono ke-9, mereka adalah inspirasi Anies Baswedan dalam hal berpolitik dan juga kehidupan sehari-hari. Karena memang ya jelas kita terutama yang memang senang baca, yang senang melihat sejarah, yang senang dengan melihat segala sumber-sumber ataupun cerita-cerita mengenai pahlawan kita tersebut, yaitu Bung Jenderal Sudirman dan juga Sultan Hamengkubuwono IX. Mereka lah sosok-sosok inspirasi yang memang berjuang untuk bangsa itu dengan cerdas dan penuh kewibawaan. Tidak pernah marah-marah, apalagi sampai dengan mencaci maki. Tapi mereka juga tidak terlihat lembek ya. Karena memang bagaimana bisa orang lembek itu bisa memimpin masyarakat ataupun bahkan menjadi inisiator bagi negara untuk bisa melawan penjajah dan bisa menjadikan negara kita ini merdeka. Tidak bisa orang lembek seperti itu, namun penuh dengan ketegasan tapi tetap stabil dalam hal mengatur emosi. Nah itulah tadi jawaban dari Anies Baswedan atas pertanyaan dari Bung Akbar Faisal. Kenapa Anies Baswedan ini berbeda dengan politisi lainnya, di mana dirinya itu bisa dikatakan tidak pernah mengancam, tidak pernah mengemis gitu, tidak pernah membuat pendukungnya itu kecewa,
bahkan para pemilih di DKI Jakarta kenapa begitu menyukai Anies Baswedan dan berharap sosok ini bisa terus maju sampai dengan ke presiden, itu karena memang semua janji-janji politiknya itu rampung sebelum dirinya itu melepas jabatannya, baik dari masalah lowongan pekerjaan, baik dari masalah berjanji untuk membangun stadion standar FIFA, dan bahkan semewah dari stadion di Liga Inggris. Bahkan dirinya juga memberikan bonus, yaitu harapan dari masyarakat Jakarta untuk bisa menutup Alexis, yaitu tempat bisa dikatakan lah di Jakarta itu sarang maksiat, di mana hal-hal tersebutlah yang menjadikan kecintaan para masyarakat Jakarta itu begitu mengagumi dan berharap sosok seperti Anies Baswedan ini bisa memimpin Indonesia dan memajukan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi itulah jawaban dari Anies Baswedan. Bila memang ada yang sepakat atau tidak sepakat, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.